warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua kelas 4 SDIT Permata. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, semoga tetap semangat ya. Hari ini bertemu lagi dengan Ustazah Vicky, kita akan belajar matematika. Sebelumnya, salam matematika. Matematika menyenangkan. Allahu Akbar. Pada pertemuan sebelumnya, kita sudah membahas tentang pecahan senilai dan menyederhanakan pecahan. Mungkin di antara kalian ada yang masih bingung atau belum paham tentang pecahan senilai kemarin. Oleh sebab itu, pada materi kali ini kita akan mempelajari kembali tentang pecahan senilai dan menyederhanakan pecahan. Untuk lebih jelasnya, silakan kalian simak penjelasan berikut ini. Baik anak-anak, hari ini kita akan pendalaman materi pecahan senilai. Sebelum kita mulai, kita awali dulu dengan membaca basmalah dan sholawat Nabi bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Sholli-sholihah, jangan lupa berdoa dulu ya, agar pelajaran kita hari ini diberikan kemudahan oleh Allah dan kalian mendapatkan hasil yang terbaik. Baik anak-anak, hari ini kita akan mengulangi lagi tentang menentukan pecahan senilai. Bahwa untuk menentukan pecahan senilai ada 3 cara. Yang pertama dengan gambar, yang kedua dengan garis bilangan, dan yang ketiga dengan membagi atau mengalihkan pembilang dan penyebut dengan bilangan yang sama. Menentukan pecahan senilai dengan gambar. Coba kalian amati kedua pizza berikut ini. Satu potong pizza yang pertama sama dengan besar 2 potong pizza yang kedua. Kalau kita ambil bagian 1 potong ini adalah menyatakan pecahan 1/4. Dan ternyata hasilnya sama dengan 2 potong pizza yang kedua. Dan 2 potong pizza yang kedua nilainya adalah 2/8 karena 1/8 ditambah 1/8 sama dengan 2/8. Maka pecahan 1/4 senilai dengan pecahan 2/8. Jika kalian masih bingung cara menentukan pecahan senilai dengan gambar, silakan kalian bisa mengamati video berikut dan bisa kalian peragakan di rumah. Satu bagian pecahan tersebut menyatakan 1/2. Lalu kita lipat kertas tersebut menjadi 4 bagian yang sama. Kemudian tebali kertas dengan spidol. Kemudian bagian yang diarsir kalau kita perhatikan menunjukkan pecahan 2/4. Dan ternyata besarnya sama dengan 1/2. Lalu kertas kita lipat lagi menjadi 8 bagian. Tebali kembali dengan spidol. Dan ternyata bagian yang diarsir menunjukkan pecahan 4/8. Dan ternyata besarnya sama dengan pecahan 1/2 dan 2/4. Maka 1/2 yang awalnya tadi sebelum diberi garis lipatan itu besarnya 1/2 dan ketika dilipat menjadi 4 bagian maka sama dengan 2/4 dan ketika dibagi menjadi 8 bagian sama dengan 4/8. Cara menentukan pecahan senilai yang kedua yaitu dengan garis bilangan. Contoh, Ustazah memiliki garis bilangan berikut. Kita ambil pecahan 2/3, maka bagian dari pecahan 2/3 dimulai dari angka 0 sampai 2/3. Kemudian kita perhatikan 2/3 ini kira-kira besarnya sama dengan pecahan berapa ya? Oh, ternyata besarnya sama dengan pecahan 4/6.
Pecahan 2/3 sama besar dengan pecahan 4/6. Maka pecahan 2/3 dan 4/6 berada dalam satu garis nilai atau senilai. Jadi, pecahan 2/3 sama dengan 4/6. Dan yang ketiga, menentukan pecahan senilai dengan membagi atau mengalihkan bilangan pembilang dan penyebut dengan bilangan yang sama. Contoh, tentukan beberapa pecahan senilai dari 4/12. Cara yang pertama, pembilang dan penyebut dibagi dengan bilangan yang sama. Misalnya, kita ambil angka 2, karena kedua bilangan itu bisa dibagi 2. 4/12 kita bagi dengan angka 2. Pembilangnya yaitu angka 4, kita bagi 2, hasilnya menjadi 2. Kemudian penyebutnya 12, kita bagi 2, hasilnya 6. Pembilang dan penyebut dibagi 2. Awalnya 4, pembilangnya dibagi 2, kemudian penyebutnya 12 dibagi 2, hasilnya 6. Kemudian kita bisa ambil contoh bilangan yang lain. Misalnya kita bagi dengan angka 4. 4/12. Pembilangnya kita bagi 4, 4 bagi 4 sama dengan 1. Penyebutnya 12 dibagi 4 sama dengan 3. Pembilang dan penyebut dibagi 4. Cara yang kedua, kita mengalihkan pembilang dan penyebut dengan bilangan yang sama. Soalnya tetap sama, hanya kita selesaikan dengan cara yang kedua. Kita coba kalikan pembilang dan penyebut dengan bilangan yang sama. 4 sebagai pembilang tadi kita kalikan dengan angka 2. Jika dikalikan angka 2, maka penyebutnya juga dikalikan angka 2. 4 kali 2 per 12 dikali 2, maka hasilnya 8/24. Di kelas 3, kalian sudah belajar perkalian bukan? Nah, di kelas 4 ini, kalian harus lebih hafal lagi perkalian dan pembagian karena modal dasar untuk belajar matematika, kalian harus hafal perkalian, pembagian, kemudian bisa operasi penjumlahan dan pengurangan. Ya, keempat operasi hitung kalian harus bisa. Jadi, kalau sekarang masih belum hafal perkalian, nanti silakan bisa dihafalkan lagi. Ustazah sudah menyiapkan game untuk mereview kembali perkalian dan pembagian. Setelah materi ini bisa kalian coba. Baik, Ustazah lanjutkan. Yang kedua, 4/12 kita kalikan dengan angka 3. Pembilangnya dikalikan 3, penyebutnya juga dikalikan 3. 4 dikali 3 sama dengan 12. 12 dikali 3 sama dengan 36. Pembilang dan penyebut sama-sama dikalikan 3. Ingat, bilangan pengalinya harus sama. Kemudian kalau kita amati ya, penyelesaian cara yang pertama dengan membagi tadi, kemudian penyelesaian cara yang kedua dengan dikalikan tadi, ternyata merupakan bentuk lain atau merupakan pecahan-pecahan senilai dari 4/12. Maka bisa kita simpulkan 4/12 sama dengan 2/6 sama dengan 1/3 sama dengan 8/24 sama dengan 12/36. Kemudian sekarang yang menyederhanakan pecahan. Tentukan pecahan paling sederhana dari 10/20. Karena kita menyederhanakan pecahan, maka kita harus membagi pecahan tersebut dengan suatu bilangan yang sama. 10/20. Kira-kira kedua bilangan ini bisa dibagi angka berapa ya? Karena kedua bilangan ini bisa dibagi 2, kita coba bagi dengan angka 2. Pembilang 10 kita bagi 2, penyebutnya 20 kita bagi 2. Maka hasilnya 5/10. Pembilang dan penyebut dibagi 2. Hasilnya 5/10. Ternyata 5/10 ini masih bisa dibagi lagi. Kita coba, kira-kira bisa dibagi lagi dengan angka berapa ya?
Oh iya, ternyata masih bisa dibagi dengan angka 5, maka kita bagi dengan angka 5. 5 per 10, maka sama dengan 5 dibagi 5 per 10 dibagi 5, maka hasilnya 1 per 2. Pembilang dan penyebut dibagi 5. 1 per 2 sudah tidak dapat dibagi lagi. Jadi, bentuk pecahan paling sederhana dari 10 per 20 adalah 1 per 2. Insya Allah itu untuk penjelasan pecahan senilai dan menyederhanakan pecahan kali ini. Untuk selanjutnya, silakan kalian bisa mereview perkalian dan pembagian dengan mengikuti kuis yang akan Ustazah share, kemudian bisa mengerjakan latihan soal Google Form. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.